Waduh, turunan curam nih. Wah, 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 wah. Waduh, waduh. Sabar. Wah, kejadian kayak tadi itu bener-bener nakutin banget teman-teman. Itu kejadian yang paling horor kalau sampai kejadian sama kalian. Nah, sekarang gimana caranya supaya kasus seperti tadi nggak kejadian di kalian teman-teman, terutama buat kalian yang menggunakan motor Matic dan suka touring atau suka jalan-jalan ke tempat-tempat yang banyak tanjakan dan turunan terutama. Nah, di video kali ini saya akan bahas biasanya apa sih yang bikin rem motor Matic kita itu ngeblong ketika turunan panjang. Nah, dan gimana caranya kita supaya ngerem dengan aman di turunan yang curam dan panjang ya teman-teman. Nah, itu biasanya kejadian tuh remnya blong itu biasanya di turunan yang curam dan panjang. Itu sering banget kejadian terutama di motor Matic. Ada tipsnya, ada caranya gimana cara mengerem dengan aman supaya meminimalisir resiko rem kalian ngeblong dan bikin kalian cilaka guys. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Oke teman-teman, sekarang saya lagi di daerah Lembang nih. Nah, sekarang yuk kita bahas biasanya apa sih yang bikin rem motor kita tuh bekerja tidak optimal, terutama di turunan ya teman-teman. Nah, jadi ada banyak faktor-faktor yang bikin motor kita itu pengeremannya kurang optimal atau tidak optimal sama sekali bahkan ya. Nah, biasanya itu penyebab utamanya adalah nih teman-teman ya, kampas rem. Nah, kampas rem yang udah tipis itu sudah jelas bikin performa pengereman kita itu semakin menurun ya. Jadi pastikan ketika kalian mau jalan jauh atau touring atau apapun ya, yang ketika kalian misalkan lewat jalan yang sekiranya curam, itu wajib banget ngecek kondisi kampas rem motor kalian, depan atau belakang ya teman-teman gitu. Terutama yang depan, karena yang depan ini adalah apa ya, bisa dibilang rem yang paling sangat berfungsi ya teman-teman gitu, karena sebagian besar power rem itu ada di depan ya, mungkin bisa sampai 70% pengereman itu optimalnya ada di bagian depan gitu, dan belakang ya tetap jangan lupa gitu. Nah, itu ya teman-teman kampas rem. Terus yang kedua itu kondisi disc brake-nya sama tromolnya juga. Nah, ini kalau udah tipis ya teman-teman, itu juga bikin pengereman tidak optimal. Nah, selain itu kebocoran atau angin palsu yang ada di sistem pengereman, di selang rem, di di master, itu juga bisa bikin pengereman kita kurang optimal. Nah, biasanya itu juga salah satu penyebab rem kita jadi ngeblong ya, gitu teman-teman. Nah, terus apa sih biasanya solusinya dari pengereman yang gimana caranya bikin pengereman kita itu jadi lebih optimal ya teman-teman, terutama ketika kita sering menggunakan di perjalanan yang konturnya naik turun ya. Nah teman-teman, paling gampang bisa dengan menggunakan minyak rem. Itu yang paling simpel dan paling standar ya teman-teman. Itu kalian bisa gunakan minyak rem yang punya kualitas tinggi ya teman-teman ya. Nah, kalau mungkin biasanya kalian masih menggunakan minyak rem standar ya, kalian bisa upgrade atau gunakan minyak rem yang high performance, yang mungkin dotnya itu lebih tinggi. Misalkan motor kalian standarnya itu dot 3, kalian bisa gunakan dot 4, atau misalkan tetap sama-sama dot 4 tapi gunakan yang dia punya titik didih yang lebih tinggi daripada yang standar teman-teman ya. Ya kayak apa ya, contohnya Brembo kan ngeluarin tuh minyak remnya ya teman-teman gitu. Jadi kalian bisa gunakan minyak rem yang punya titik didih lebih tinggi, karena dengan dia titik didihnya lebih tinggi itu bikin si minyak rem ini lebih kuat dan lebih tahan daripada panas ya teman-teman gitu. Dan ya semakin tinggi titik didih, semakin tahan juga dia berada di situasi yang sangat panas gitu teman-teman. Terus yang kedua, kalian bisa
upgrade selang rem teman-teman, pakai yang model braided ya, atau yang teflon gitu teman-teman. Nah, kenapa? Karena selang rem bawaan ini kan dia karet baja gitu ya teman-teman. Nah, ini ada kemungkinan ketika misalkan panas itu jadi melar. Nah, ketika melar itu kan jadi tekanan yang masuk ke ke kaliper itu jadi lebih kecil karena dia melar gitu teman-teman, si ininya, karena panas ya, saking panasnya kayak gitu. Nah, dengan kita ganti selang rem yang model braided itu ada kayak HEL atau TDR ya, itu ada kan. Nah, itu meminimalisir si si selang rem ini mengembang ketika kondisinya ekstrim ya. Tapi ya tetap kalian kalau mau optimal ya upgrade master, upgrade selang rem, upgrade kaliper, dan disc brake itu ya lebih bagus kalau di upgrade semuanya. Tapi ingat, upgrade harus tetap memperhatikan safety ya, jangan cuma modal gaya doang. Oke teman-teman, nah itu tadi salah satu penyebab, bukan salah satu ya, beberapa penyebab rem kita blong ketika jalan jauh. Udah gitu, gimana solusinya? Nah, sekarang gimana caranya mengerem dengan aman ketika di jalan turunan? Yuk kita naik ke atas motor, kita riding di jalan Dago Lembang ini teman-teman ya. Ini jalannya di bawah lumayan curam turunannya. Yuk kita turun ke bawah. Oke teman-teman, sekarang gimana sih caranya atau tipsnya melakukan pengereman dengan aman ketika kalian menghadapi jalan turunan yang cukup panjang dan cukup curam ya teman-teman. Nah, kayak gini nih contohnya nih. Waduh, ini mau papasan nih sama mobil nih. Nah, ini agak danger ya teman-teman. Nah, nih, jadi ketika kalian menghadapi turunan seperti ini ya teman-teman, ini cukup curam, lumayan nih. Nah, kalian harus ngerem itu secara bergantian ya teman-teman. Nah, usahakan pakai rem depan dulu, gantian pakai rem belakang. Depan, belakang ya. Kayak gitu. Terus usahain gasnya kalian cantolin kayak gini. Nah, gitu. Karena apa? Kalau misalkan kalian kayak begini, ini nggak ada bantuan sama sekali dari engine brake teman-teman ya. Gitu. Kecuali kalian jalannya udah terlalu curam ya teman-teman, ya nggak ada jalan lain selain kalian jalan lebih pelan. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini, nah ini kan ini bisa agak dikebut nih teman-teman. Nah, ini kalian harus gasnya itu harus nyantol teman-teman, karena kalau enggak dia akan menggelundung gitu, nggak ada engine brake sama sekali kayak gini. Nah, itu lebih bahaya. Tapi kalau dia nyantol gini, nah, ada engine brake nih kan. Nah, ini lumayan nih buat ngebantu pengereman kalian jadi lebih optimal gitu. Nah, kalau yang remnya kombi brake gimana Kang? Nih saya juga kombi brake, jadi tetap gunakan metode pengereman bergantian ya teman-teman. Pakai depan dulu, nah nanti kalau udah dirasa cukup pelan, ganti pakai rem belakang. Nah, karena walaupun dia kombi brake ya teman-teman, walaupun kombi brake itu dia distribusi pengereman di rem depannya itu nggak sebanyak ketika kita tekan rem depan secara penuh ya gitu. Jadi tetap bisa ngasih jeda untuk rem depan itu beristirahat sedikit ya teman-teman, walaupun dia tetap bergesekan dengan disc brake gitu teman-teman ya. Usahain seperti itu teknik pengeremannya, jadi jangan dua-duanya terus aja dipantengin kayak gini ya. Banyak yang kayak gitu tuh, terus aja direm, terus sesekali itu harus, ketika situasinya aman ya teman-teman, itu sesekali harus kalian buka remnya teman-teman supaya dia nggak bergesekan terus. Nah, kayak gini nih. Nah, di depan udah aman nih kan, jalanan udah nggak bolong-bolong, nggak ada kendaraan, lepasin remnya kayak gini tuh, nggak apa-apa, gelundung dikit. Nah, nanti di depan rem lagi gitu, rem lagi. Yang penting pastiin aja, make sure kondisi di depan aman. Nah, ini banyak banget nih kejadian rem blong di sini nih teman-teman. Nih, ini udah curam nih. Tuh. Basahi rem Anda kan, tuh ada kata-katanya. Tuh, nih, ini curam nih. Nih, cantolin gasnya kayak gini teman-teman. Gitu, ya. Tuh, motor aja susah ya. Sampai ada karung tuh kalau amit-amit ada kenapa-kenapa.
nabraknya ke karung, walaupun tetap aja ngacleng ke situ. Gitu teman-teman ya, supaya remnya nggak terlalu panas. Nah, yang bikin ngeblong itu ya itu panasnya itu teman-teman. Gitu. Ketika dia udah terlalu panas, itu udah dia akan ngelos jadinya remnya. Gitu. Terus kalau udah ngelos, gimana Kang? Apa perlu dibasahin? Oke. Nah, jadi dibasahin itu sifatnya emergency aja teman-teman ya. Jadi kalau kalian ngerasa rem kalian masih optimal, itu nggak perlu dibasahin. Tapi kalau kalian ngerasa waduh udah terlalu panas nih, gitu ya, sampai kalian ngerem aja udah susah banget. Nah, kalian nggak ada cara lain selain kalian berhenti ya. Sebenarnya paling aman itu adalah kalian berhenti dan tunggu sampai rem itu dingin tanpa harus disiram. Gitu, tapi kecuali udah kalian harus lanjut perjalanan segera, disiram itu membantu mendinginkan rem secara cepat, betul. Tapi teman-teman, itu ada efek sampingnya. Ya bayangin aja, metal atau logam yang dalam kondisi sangat panas itu disiram pakai air, itu kan langsung suhunya itu langsung turun secara drastis. Nah, itu bisa ngerusak komponen pengereman teman-teman, terutama si disc brake-nya ya, disc brake-nya, tromolnya, atau ininya teman-teman, si kampas remnya itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya disarankan tidak langsung disiram kecuali emergency ya teman-teman. Kalau itu udah emergency banget, nggak ada jalan lain ya monggo gitu. Tapi ya resikonya seperti itu teman-teman. Gitu. Jadi ya siapin aja, kalian mau bawa air gitu ya, air mineral boleh banget, bawa aja buat jaga-jaga. Selain buat diminum ya buat siram rem juga boleh gitu ya. Tapi tidak disarankan untuk sering-sering dilakukan gitu, karena itu bisa efek jangka panjangnya itu bisa ngerusak si sistem pengereman kalian sendiri gitu teman-teman ya. Nah, amit-amit nih Kang, kalau misalnya udah udah blong gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan blongnya udah kondisinya kita lagi dalam kondisi turunan. Nah, ini nggak ada cara lain teman-teman selain kalian cari spot yang aman untuk menghentikan motor kalian ya. Nah, kalian bisa cari tempat seperti ini nih teman-teman ya, selokan atau semak-semak ya, daripada kalian nyemplungnya ke sana atau nabrak mobil orang, itu lebih bahaya. Jadi saya lebih nyaranin kalian cari apapun yang sekiranya bisa menghentikan kendaraan kalian lebih aman ya. Ya itu contohnya ini aja udah mulai ngelos nih teman-teman, gara-gara tadi di tempat yang ekstrem itu ya. Gitu. Nah, kalian bisa cari tempat seperti ini, semak belukar. Gimana caranya kan, cemplungin aja, tapi hati-hati kaki kalian ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan mau nyemplung ke situ ya sebisa mungkin kaki kalian masuk kayak begini ke dalam. Gitu ya. Nih, kayak gini, masuk ke dalam. Jadi ketika kalian bergesekan itu terlindungi dari gesekan yang lebih parah. Gitu teman-teman. Jadi kalian bisa berhenti dengan lebih aman ya, bukan berarti kalian tidak, itu cara yang aman enggak juga ya, namanya rem belum mah celaka pasti teman-teman gitu ya. Tapi cara yang paling aman adalah itu nih, misalkan kayak gini nih, kalian bingung udah ngeblong, gimana caranya tuh, cari tempat yang kira-kira kalian bisa mendarat dengan aman nih. Kayak misalkan kayak gini nih teman-teman nih, sebelah kiri nih ya. Nih kalau kalian lihat ada tempat kayak gini, masukin aja situ sementara gitu. Pokoknya pasti sakit, pasti terluka, tapi cari yang resikonya paling kecil teman-teman. Atau kayak gini boleh nih, ada bedeng kayak gini gitu, berhenti seret gitu, karena bedeng ini kan sebenarnya tipis ya, jadi cenderung lebih aman harusnya, selama dia nggak sobek. Kalau sobek itu tajam juga tuh teman-teman gitu ya. Kalian gunakan insting kalian lah ya, insting kalian pasti akan lebih tahu mana yang lebih baik buat kalian gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian tabrakin kecuali udah nggak keburu banget ya, mau dikata ya, tapi usahain kalau masih ada kesempatan jangan tabrakin ke kendaraan orang, karena itu
efek setelahnya PR juga kalian harus gantiin ya. Terus usahain jangan juga kalau ada kayak jurang atau tempat yang dalam gitu ya, kayak ini juga terlalu dalam di parit ini, jangan ke situ teman-teman ya. Masih lebih aman kalian jatuhin diri sendiri, itu masih lebih aman daripada kalian nyemplungin ke tempat yang lebih dalam gitu ya, jurang atau apa, itu lebih bahaya gitu guys ya. Jadi kira-kira seperti itu tipsnya teman-teman kalau kalian sering-sering touring atau ke tempat-tempat yang seperti ini yang banyak turunan ekstrim gitu ya. Make sure kalian cek dulu pengereman kalian gitu, karena ya tidak ada yang mau terkena musibah, tidak ada yang mau remnya belum ketika lagi menghadapi jalan turunan. Jadi persiapkan, prepare kendaraan kalian dengan baik. Kalaupun amit-amit sampai terjadi musibah, ya kira-kira seperti itu cara menghadapinya teman-teman. Ya ngomong mah gampang kan? Ya iya, ya emang gampang ngomong. Ya saya juga sebenarnya kalau udah panik banget ya belum tentu bisa ngelakuin. Tapi ya ini hanya sekedar mengingatkan, hanya sekedar berbagi. Ya mudah-mudahan dengan kalian nonton video ini, kalian jadi oh iya benar juga. Jadi nanti in case kejadian amit-amit jangan sampai ya. Ya kalian paling enggak ada bayangan lah harus ngapain gitu teman-teman ya. Oke, paling segitu dulu aja videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Buat yang suka videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya, jangan lupa juga di subscribe kalau belum. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.